Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu teman yang lama tak bersua. Asik. Ternyata yang manis senyum di kolong. Cakep. Aku ucapkan salam untuk semua. Semoga bibir berhias senyum. Iya, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam Loka Karya 3. Luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat semua wajah-wajahnya ini ceria-ceria semua. Ya, mudah-mudahan ceria ini membawa keberkahan nantinya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, kita berdoa dulu. Saya mohon kepada salah satu Bapak Ibu untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita ini. Sebelum kita mulai, tentunya kita terlebih dahulu berdoa supaya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Buyawan telah memimpin doa dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sedikit lewat WhatsApp. Bapak Ibu perhatikan di kolom chatnya, saya bagikan linknya. Saya coba masuk Bapak Ibu. Breaking-nya hanya sebuah gerakan lincah yang bisa menggerakkan diri kita sebelum kita memasuki pembelajaran, supaya ini Bapak Ibu guru hebat semua nantinya akan semangat dalam pembelajarannya. Saya pandu gerakan lincahnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat. Mari kita semua bergembira. Hore, hore, hore. Ya, berikan saja breaking-nya. Semoga kita semua dalam keadaan semangat ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya berbagi ini lagi. Bapak Ibu, tentu sebelum memasuki satu kegiatan atau pembelajaran, tentu ada kesepakatan yang harus kita sepakati dulu. Bagaimana ini, tentu menyalakan kamera jika memang sinyalnya mampu untuk ini, kemudian mikrofonnya disterilkan, dan raise hand jika ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Penyampaiannya juga bisa lewat kolom chat. Kemudian ada jam, berarti kita harus memperhatikan waktu yang disediakan, dan jika memang misalnya diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau memberi umpan balik, ya diperhatikan bahwa masih ada teman-teman yang lain butuh waktu juga memberikan tanggapan dan umpan baliknya. Jadi istilahnya mari kita sama-sama berbagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, calon guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat semua, kita bertemu kembali di Loka Karya 3. Ya, tentu Bapak Ibu telah melalui beberapa Loka Karya. Loka Karya 0, yang 1, 2, dan untuk Loka Karya 1 kalian telah mempelajari tentang pengembangan komunitas praktisi. Kemudian di Loka kedua ada visi untuk lingkungan belajar. Nah, hari ini kita masuk ke Loka Karya 3 tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Adapun tujuan daripada kegiatan ini, di mana CGP dapat merancang strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Baik Bapak Ibu, itulah yang nanti menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran, tentu ada kata peran pemimpin. Nah, saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya sedikit, apa itu pemimpin pembelajaran, apa itu pembelajaran berorientasi dan kompetensi sosial fungsional, kemudian kenapa peran pemimpin itu penting dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu berkesempatan untuk memilih satu, mana yang ingin dipilih, silakan bisa berbagi dengan resen, bisa berbagi di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Reni. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengambil pertanyaan yang pertama tentang apa itu pemimpin pembelajaran. Kalau menurut saya Bu, pembelajaran itu adalah pemimpin yang mana dia adalah seorang yang memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang dalam pelaksanaannya dia adalah seorang penuntun, bagaimana menuntun kemampuan daripada ataupun kompetensi yang dimiliki oleh anak, bakat minat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Sekira seperti itu. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana sebelumnya sebagai seorang guru tentu harus memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, kemudian kaitannya dengan kompetensi sosial emosional, bahwa yang saya pahami di situ adalah bagaimana seorang guru mampu melakukan KSE di dalam pembelajarannya, sehingga mampu menarik kembali fokus anak-anak, ya, tidak terbawa oleh situasi-situasi yang bisa pembelajaran menjadi tidak teratur, dan intinya adalah menarik perhatian siswa kembali. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih jawaban dari Bapak Mulyawan bahwa pembelajaran berorientasi itu yang berpihak kepada murid. Ini yang saya tangkap ya, kata kuncinya adalah berpihak kepada murid. Bagaimana itu seorang guru harus memetakan kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada tadi kaitannya yang disampaikan Pak Mulyawan, luar biasa kaitannya dengan KSM, bahwa bagaimana seseorang guru itu mampu melakukan kompetensi yang ada di KSE itu dalam pembelajaran, sehingga mampu menjadikan siswa itu sadarkan dirinya, kemudian bertanggung jawab, kemudian fokus tentunya dalam pembelajaran. Luar biasa pendapat dari Bapak Mulyawan. Baik, bagi ada yang mau memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Muhammad Irfan, silakan Pak. Saya ingin mencoba untuk menjawab kenapa peran pemimpin itu penting dalam pembelajaran. Silakan. Ya, karena tujuan utama kepemimpinan pembelajaran itu adalah memang ingin memberikan pelayanan prima kepada semua peserta didik tanpa memilih-milih gitu, agar mereka mampu untuk mengembangkan potensi dari setiap peserta didik untuk menghadapi masa depannya mereka yang belum diketahui, dengan syarat dan dengan tantangan-tantangan apa saja yang akan mereka hadapi nanti. Itu Bu. Terima kasih ya pendapat dari Bapak Muhammad Irfan bahwa kaitannya kenapa peran pemimpin itu penting dalam pembelajaran, bagaimana kita menjadikan anak itu mengembangkan potensinya dalam masa depannya. Kita tahu bahwa secara dengan tantangan-tantangan yang ada mereka hadapi itu, bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi pemimpin bagi dirinya, menuntun dirinya untuk menemukan jati dirinya, karena sejatinya adalah anak sebenarnya sudah lahir dengan karakter-karakter yang ada, sehingga kita sebagai seorang guru bagaimana menuntunnya sehingga nanti bisa bertanggung jawab penuh pada minimal pada dirinya sendiri, dan insya Allah akan bertanggung jawab di lingkungannya dan keluarganya. Selanjutnya saya jelaskan sedikit bagaimana itu pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran itu merupakan agen perubahan dalam lingkungan kita. Mereka diharapkan menjadi pemimpin
pendidikan yang dapat melahirkan generasi cerdas dan berakhlak baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan bagaimana peran pemimpin pembelajaran itu bisa berhasil, tentu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda tetapi meliputi kecepatan belajarnya, minatnya, potensi atau gaya belajarnya. Kemudian strategi apa saja Ibu yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu yang bisa dilakukan untuk mengantar anak-anak kita dan kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik buat anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran? Kalau tidak ada, silahkan dijawab ini. Bagaimana perasaan Anda setelah tes ini? Kemudian apa hasilnya berhasil? Tentunya tugas pembelajaran kita berhasil. Silahkan Bapak Ibu bisa resen atau bisa mengetik di kolom chat. Oke, silahkan Bapak Mulyawan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan setelah pembelajaran ini. Terus terang saya merasa sangat senang dan bahagia karena mendapat kasar pengetahuan baru, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, bagaimana strateginya, ya. Menurut saya Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa tujuannya tercapai karena dengan tujuan yang diungkapkan tadi bisa saya ungkapkan sama seperti saat sekarang ini, bahwasanya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, baik dari segi kesiapan, kemudian gaya belajar maupun hobi ya atau bakat minat. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Sumari. Baik Bapak Ibu, seperti itu ya mungkin yang yang Ibu tangkap dari pemimpin pembelajaran. Kemudian ini kaitannya juga dengan pemimpin pembelajaran, tentu ada cara-cara yang harus dilakukan supaya bagaimana peran pemimpin pembelajaran itu bisa berhasil. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di dalamnya diterapkan kompetensi sosial emosional. Tadi dijelaskan juga itu kenapa peran pemimpin itu sangat penting ya. Itu tadi karena tanpa kita menyadari peran kita sebagai pemimpin, tentu kita tidak bisa mengayomi anak didik kita. Itu ya Bapak Ibu mengenai pembelajaran kita terkait dengan peran pemimpin pembelajaran. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk mencapai pemimpin pembelajaran yang diinginkan, salah satu yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang di dalamnya ada proses, ada konten, kemudian ada produk. Tentu penanamannya juga ada KSE itu tadi. Nah, itulah yang sempat saya kumpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam guru penggerak hebat bisa menjadi pribadi yang bisa dicontoh bagi anak-anak kita dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran sebelum kita tutup, saya minta seseorang untuk memimpin doa. Mungkin saya bisa menutup dengan doa, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Pak Mulyawan. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berikhtiar bersama berdoa, seraya menundukkan kepala, kiranya kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisinya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mulyawan. Ternyata kegiatan kita untuk karya muda selesai. Sampai bertemu di Bapak Karya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya tutup. Mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga acaranya terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.